Shalom saudaraku, orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Kembali lagi di Life Study. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai 13. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini. Tuhan, celikan mata kami, buka telinga kami, dan persiapkan hati kami untuk menerima firman. Di dalam namamu kami berdoa, amin. Saudara boleh persiapkan Alkitab, buku tulis untuk saudara catat-catat, karena kalau kita mencatat biasanya lebih ingat, lebih masuk ya. Nah, kita buka Yohanes pasal 7. Saudara akan melihat di situ ada sebuah perikop yang berjudul Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Nah, mengapa Yesus pergi ke sana? Kita perlu lihat dulu konteksnya dulu nih. Jadi sebelum kita masuk kepada mengapa Yesus pergi ke Hari Raya Pondok Daun gitu ya, kita perlu melihat konteks sebelumnya. Dan konteks sebelumnya itu ada di Yohanes pasal 6. Jadi kalau saudara mungkin belum menonton live study di Yohanes pasal 6, saya sarankan untuk saudara melihat, menonton, karena ada sangkut pautnya dengan apa yang akan kita pelajari hari ini di pasal 7. Nah, Yohanes pasal 6, saudara akan melihat di situ bahwa Yesus mulai memunculkan dirinya dengan mujizat-mujizat yang ada. Di situ tertulis ada 5.000 orang. Dan saya rasa itu tidak hanya 5.000 orang, karena 5.000 orang itu hanya pria saja. Jadi ada kemungkinan lebih banyak dari itu. Saya nggak tahu angka tepatnya karena saya tidak di sana gitu ya. Tapi kita tahu itu banyak sekali, berbondong-bondong orang mau mendengar Yesus. Nah, tetapi waktu kita lihat di Yohanes pasal 6, setelah Yesus mulai mengajar tentang roti hidup, murid-murid beberapa mulai meninggalkan Yesus, mulai tidak sejalan dengan uh, pelayanan Yesus. Makanya beberapa murid mulai meninggalkan mereka. Sisanya yang setia itu, yang 12 murid itu. Itu pun Yesus sudah tahu bahwa ada satu murid yang akan mengkhianati dia. Nah, jadi kita melihat transisinya para pengikut Yesus, para murid-murid Yesus yang udah mengikuti Yesus karena mujizat-mujizat yang ada, lalu mengundurkan diri karena apa? Pengajaran Yesus itu keras tentang roti hidup saat itu. Nah, pertanyaannya, mengapa para murid-murid mulai mundurkan diri mengikuti Yesus? Mengapa banyak orang mulai, dan termasuk murid-muridnya, mulai mengundurkan diri? Karena muncul keraguan-raguan. Muncul keraguan-raguan. Makanya saudara ya, kalau kita di dalam hidup kita mulai muncul keraguan-raguan akan Yesus, hati-hati. Biasanya keraguan-raguan tuh muncul banyak hal. Karena masalah, karena kepahitan, karena bersungut-sungut, itu karena keraguan. Itu karena keraguan. Saya sering banget dengar cerita-cerita bagaimana orang kecewa, orang kepahitan. Ujung-ujungnya mereka akan bertanya, kalau kita tarik ulur ya kan, mereka bersungut-sungut tuh karena kecewa, karena kepahitan. Kenapa sih si A begini, si B begini, si C begini? Semua itu bersungut-sungut. Ujung-ujungnya, kalau kita mau jujur, ujung-ujungnya ini orang akan menyalahkan Tuhan juga ujung-ujungnya. Karena keraguan-raguan itu akhirnya pada satu titik akan mengarah kepada pencipta itu. Mengapa engkau buat ini kepada aku? Nah, di situ muncul keraguan-raguan. Dan jadi ternyata keraguan-raguan justru membahayakan iman kita, betul ya? Nah, kita melihat di sini bagaimana para murid ragu-ragu dan mulai undur diri. Oke, kita akan masuk kepada Hari Raya Pondok Daun. Apa itu Hari Raya Pondok Daun? Hari Raya Pondok Daun adalah hari di mana mereka mengingat sebuah pengingat, sebuah kenangan, mengenang bahwa mereka itu dulu pernah dibebaskan oleh Allah dari tanah Mesir menuju Kanaan. Dan proses pengembaraan ini 40 tahun dari Mesir menuju Kanaan. Proses inilah mereka mengingat bahwa ada Allah yang membebaskan mereka. Ada Allah yang hadir membebaskan mereka dari Firaun menuju kepada Kanaan. Nah, di masa 40 tahun ini nih, mereka membuat sebuah pondok.
dan ranting-ranting gitu ya. Mereka mengingat bagaimana Allah Israel hadir bersama dengan dia. Tidak hanya itu, perayaan ini juga sebagai ucapan syukur atas hasil panen. Saudara tahu kan kisah pembebasan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan? Tentu saudara tahu bagaimana Allah mengutus Musa untuk berhadapan dengan Firaun. Dengan 10 tulah yang ada akhirnya bebas juga. Ya, dan mereka makanya perayaan ini, perayaan hari raya Pondok Daun, bukan perayaan mengingat dengan rasa sedih, tapi mengingat dengan rasa sukacita bahwa Allah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Nah, jadi di dalam perayaan ini juga ada persembahan korban dan juga ada puji-pujian, sukacita sekali. Nah, jadi hari raya Pondok Daun ini salah satu hari raya yang paling penting yang diadakan di Yerusalem, dan orang-orang Yahudi juga sangat menyukai itu. Kenapa? Karena ya mengingat sebuah peristiwa peristiwa sukacita, kemenangan. Mereka boleh bebas dari bangsa Mesir. Nah, karena ada lagu-lagunya makanya mereka suka. Nah, saudara, kalau saudara lihat di YouTube, di zaman sekarang kita udah makin ngetrend. Udah ada YouTube, ada Instagram. Kalau saudara lihat di YouTube, selalu deh, hampir selalu top 5-nya itu ya, yang trending tuh pasti salah satunya ada musik. Pasti. Kenapa ya? Karena mungkin memang kita dari bayi aja sudah mengenal nada ya kan. Kalau kita diajari aja ya, A B C D E F G juga udah mulai dari nada. A B C D E F G ya kan, udah pakai nada. Jadi memang manusia tuh senang dengan nada gitu ya. Dan apalagi masyarakat kita juga sangat suka sama lagu-lagu. Zaman sekarang ya banyak K-pop dan lain sebagainya ya. Jadi memang suka lah. Nah, oleh karenanya hari raya Pondok Daun yang disertai dengan lagu dan sukacita itu, orang-orang banyak datang. Pasti orang-orang banyak datang. Banyak datang, orang berbondong-bondong datang ke sana. Nah, karena ini ditunggu-tunggu oleh orang, hari raya Pondok Daun ditunggu-tunggu oleh orang dan orang datang banyak ke sana, saudara-saudara Yesus melihat ini sebagai kesempatan. Wah, ini kesempatan yang bagus ini. Kesempatan yang bagus untuk apa? Untuk Yesus menampilkan dirinya sebagai Mesias. Ini kesempatan yang bagus. Kita baca ayat 3 ya. Kita baca ayat 3. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Ayat 5. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Bahasa asli dari saudara-saudaranya ini adelphos. Ini saudara keturunan darah. Jadi Yesus itu punya saudara-saudara. Ya, jadi tidak hanya murid-murid saja. Yesus pun punya saudara-saudara kandung gitu ya. Saudara-saudara yang sedarah. Nah, unik sekali. Mengapa? Karena saudara-saudaranya sendiri pun mulai tidak percaya. Nah, ini yang saya mau katakan, bahwa semenjak pengajaran Yesus soal roti hidup, circle atau lingkungan pertemanan Yesus atau lingkungan persahabatan Yesus, termasuk murid-muridnya, mulai meninggalkan Yesus karena tidak percaya kepada Yesus. Nah, sekarang Yesus diperhadapkan dengan saudaranya sendiri yang tidak percaya kepada Yesus. Kenapa mereka bisa timbul keraguan-raguan kepada Yesus? Karena mereka melihat, kok sepertinya Yesus ini pasif sekali, tidak aktif ya. Harusnya Yesus melihat hari raya Pondok Daun ini sebagai opportunity, sebagai kesempatan untuk Yesus menampilkan dirinya bahwa ia adalah Mesias, supaya orang-orang boleh cepat-cepat percaya sama Yesus. Supaya, nah ini dia, supaya apa? Orang-orang ini percaya kepada Yesus dan Yesus bisa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan pemerintahan Romawi saat itu. Nah, ini kembali cara berpikir yang salah. Mesias di pola pikir orang-orang saat itu adalah Mesias yang bisa memerintah secara politik pada zaman itu. Padahal bukan itu. Yesus datang bukan buat memenangkan mereka secara politik. Yesus datang untuk memenangkan mereka dari hukum dosa, maut. Makanya karya salib Yesus itu hadir buat kita untuk menyelesaikan hukum maut. Nah, ini udah salah gagal paham nih. Saudara-saudara Yesus melihat hari raya Pondok Daun sebagai kesempatan, sebagai sebuah kesuksesan ya. Kalau filosofi zaman sekarang, ketika persiapan bertemu dengan kesempatan, hasilnya sukses. Nah,
Nah, saudara-saudara, Yesus lihat itu. Dan mereka mengharapkan Yesus bisa lihat kesempatan ini. Tapi Yesus tidak melakukan. Yesus berkata, waktuku belum tiba. Nah, di ayat selanjutnya saudara akan lihat tuh, Yesus responnya apa? Waktuku belum tiba. Nah, hal-hal seperti ini sering terjadi dalam kehidupan kita, betul ya? Kita seringkali mengharapkan, kita seringkali melihat kesempatan-kesempatan yang ada, tetapi kok rasanya Yesus tidak berbuat sesuatu dalam hidup kita. Rasanya Yesus tidak melakukan suatu hal yang wow dalam hidup ke keluarga kita, ke pekerjaan kita, padahal kesempatan udah ada. Malah bisa-bisa malah kita dikecewakan juga dengan hasil yang ada, betul ya? Tapi di sini kita belajar bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik, bukan waktu kita. Dan kita tidak boleh memaksakan waktu kita dengan waktunya Tuhan. Kita siapa? Kita tidak tahu apa-apa. Kita hanya tahu ya sejam ke depan pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita, betul ya? Tapi Yesus, Tuhan, Allah di luar waktu, dia tahu. Nah, oleh karenanya dia tahu yang terbaik buat kita. Daripada kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan untuk Tuhan lakukan kehendak kita, lebih baik kita bertanya, Tuhan, apa rencana Engkau atas hidupku? Tuhan, apa rencana Engkau atas hidupku? Dan kapan waktunya? Ya kan? Itu lebih baik rasanya ketika kita menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Oke? Nah, saudara-saudara, Yesus di sini mulai muncul keraguan-raguan, tidak percaya. Nah, Yesus berkata di ayat 6, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Apa maksudnya bagi kamu selalu ada waktu? Yesus ingin kasih tahu kepada saudara-saudaranya, kalau memang kamu ingin mengenali aku sebagai Mesias, kamu punya waktu itu. Kamu pergi ke Hari Raya Pondok Daun dan kamu ceritakan bahwa ada Mesias namanya Yesus. Tapi bagiku waktuku belum siap, waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba. Nah, ada beberapa kemungkinan kenapa waktu Yesus belum tiba saat itu. Yang pertama, belum tentu waktu Yesus hadir di sana melakukan mujizat begitu ya, semua orang dapat langsung percaya kepada dia. Belum tentu. Karena faktanya yang terjadi sebelum kejadian Hari Raya Pondok Daun, itu udah banyak murid-murid yang meninggalkan Yesus. Itu fakta yang terjadi loh. Jadi belum tentu nih orang-orang percaya itu pasti percaya gitu ya, orang-orang Yahudi pasti percaya, belum tentu. Yang kedua, kalau ternyata Yesus datang ke Hari Raya Pondok Daun, terus mereka tidak percaya, akhirnya harus membunuh Yesus, menyalibkan Yesus, terlalu cepat rasanya. Yesus sedang lagi apa ya, on fire-nya pelayanan, lagi memberitakan pengajaran-pengajaran yang datangnya dari Allah, datangnya dari kerajaan Allah. Tapi harus mati dengan cepat, sayang sekali. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan itu, dan di sini Yesus sangat berhikmat. Dia bilang waktuku belum tiba. Kalau Yesus ini tidak berhikmat dan Yesus hanya memikirkan dirinya sendiri, Yesus hanya memikirkan dirinya sendiri, wah ini kemungkinan nih kesempatan besar nih untuk saya dikenal orang. Waduh, bahaya saudara. Disinilah Yesus berhikmat. Dia tidak tergiur dengan tawaran-tawaran yang mungkin bisa mengenali diri dia dengan cepat gitu ya. Nah, dalam hal hidup kita juga perlu berhikmat. Setuju ya? Kita perlu berhikmat. Dari anak muda, dari anak sampai orang dewasa begitu ya. Kita perlu berhikmat. Kita perlu menjalani keputusan-keputusan yang ada. Kita ketemu kesempatan-kesempatan yang ada. Kita perlu hikmat di dalamnya. Supaya apa? Supaya gak salah ambil keputusan. Saudara pernah dengar gak apa yang namanya butterfly effect? Butterfly effect itu adalah sebuah keputusan kecil yang berdampak kepada sesuatu hal yang besar. Contoh simpelnya, ketika mungkin ada sebuah keluarga gitu ya, berjalan-jalan ke puncak gitu ya, lagi bercanda sama anaknya begitu. Dia lihat kan sambil nyetir, ayahnya sambil nyetir, di sebelah kiri anaknya. Ayahnya cuma nengok ke kiri, bercanda anaknya, lalu dia nengok lagi ke depan, tabrakan. Boom, meninggal semuanya. Lihat, keputusan kecil waktu ayah menengok ke kiri ternyata menghasilkan sesuatu hal yang besar apa? Seisi mobil itu meninggal. Nah, dalam keputusan juga hati-hati. Keputusan yang mungkin rasanya kecil bisa berdampak kepada kehidupan kita tuh besar sekali. Nah, hati-hati. Nah, oleh karena kita butuh hikmat. Sebagaimana Yesus menggunakan hikmat. Hikmat datangnya dari mana sih? Dari firman Tuhan. Hikmat itu tidak datang secara tiba-tiba berbicara begitu dalam telinga kita, terus tiba-tiba
wah gitu ya. Ini enggak, caranya tidak seperti itu. Hikmat itu datang dari pengenalan akan firman Tuhan. Jadi kalau saudara semakin belajar firman, itu hikmat datang. Hikmat datang. Kita mulai ngerti cara ambil keputusan dengan motivasi yang benar, dengan cara yang benar, dan di waktu yang benar. Itu berhikmat. Kan di sini kita jadi menggenapi apa yang Roma 12 ayat 2 katakan. Sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, berkenan, dan sempurna gitu ya. Butuhnya apa? Hikmat. Nah jadi kalau dalam hidup kita hari-hari ini kita mungkin salah ambil keputusan. Sering banget kok salah ambil keputusan, ceroboh dan lain sebagainya. Mungkin saudara kekurangan hikmat. Kekurangan hikmat artinya apa? Kekurangan firman. That's it, kekurangan firman, titik. Oh tapi saya belajar firman kok. Ya oke, good. Apakah kita merenungkan firman itu? Apakah kita melakukan firman itu? Kebenaran itu tidak mengubah, saudara. Kebenaran yang dilakukan itu yang mengubah. Ya kan? Oke. Nah, kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap. Apa arti kalimat yang Yesus katakan bahwa dunia tidak dapat membenci kamu? Apa maksudnya? Karena saat itu para murid Yesus yang setia kepada Yesus itu tidak menelanjangi perbuatan-perbuatan yang jahat. Mereka hanya tahu dan menceritakan bahwa ada Mesias namanya Yesus. That's it, itu doang yang mereka beritakan. Sedangkan Yesus datang, dia bawa sebuah pengajaran yang baru, yang akhirnya merombak sebuah pengajaran yang lama, yang mungkin ada unsur kejahatan di sana. Yesus datang menelanjangi perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan di dalam dunia ini. Paham perbedaannya ya? Yesus datang buat melanjangin, sedangkan para murid saat itu hanya mengetahui Yesus sebagai Mesias, titik. Itu pun juga belum mengenal dengan benar, belum mengenal dengan tepat tujuan Yesus datang ke bumi. Nah jadi dunia tidak akan membenci mereka karena mereka belum menelanjangi apapun. Yesus sudah mulai menelanjangi lewat pengajaran-pengajaran, salah satunya roti hidup. Makanya kan udah mulai murid-murid pada ngundur diri. Ya, jadi kita melihat di sini bagaimana Yesus itu dibenci karena ia bersaksi menelanjangi perbuatan-perbuatan dunia yang jahat. Nah, apa sih arti dari kata bersaksi? Kan sering banget kita dengar ya. Ayo kita dengar dulu kesaksian dari si A, si B, atau mungkin kita sering dengar di gereja waktu ibadah hari Minggu, saya punya kesaksian. Kemudian diceritakan A, B, dan C, D. Nah, kesaksian itu apa sih? Apa sih yang disebut dengan bersaksi? Bersaksi dalam bahasa asli Yunani adalah martureo. Artinya memberi kesaksian dengan tegas bahwa seseorang melihat, mendengar, mengalami, dan mengetahui pewahyuan yang sifatnya menelanjangi perbuatan-perbuatan jahat atau ketidakbenaran. Saya ulangi, bersaksi dalam bahasa asli Yunani artinya martureo. Artinya memberi kesaksian dengan tegas bahwa seseorang melihat, mendengar, mengalami, dan mengetahui pewahyuan yang sifatnya menelanjangi perbuatan-perbuatan jahat atau ketidakbenaran. Itulah arti dari bersaksi. Jadi kalau ada orang bercerita, contohnya seperti ini. Saya punya anak pintar sekali, puji Tuhan. Wah, saya udah lesin kesana kesini, puji Tuhan. Itu sifatnya bukan bersaksi, karena tidak ada unsur menelanjangi perbuatan-perbuatan yang jahat. Gak ada unsurnya di situ. Itu hanya cerita. Boleh nggak? Berarti nggak boleh dong begitu, pastor. Ya boleh lah. Cerita ya cerita aja. Tapi memang kita perlu hati-hati dalam bercerita. Karena di dalam cerita itu ada unsur-unsur kebanggaan diri, ada unsur-unsur ingin diakui orang. Nah, kita perlu hati-hati di situ. Nah, makanya bersaksi dengan bercerita itu udah jelas beda. Bersaksi itu sifatnya menelanjangi perbuatan jahat, titik. Bercerita ya banyak nih.
banyak unsur-unsurnya. Saudara harus hati-hati. Oke, contoh lagi misalnya cerita kayak Tuhan suruh saya begitu ya untuk membangun sebuah sekolah. Wah, saya bersyukur bahwa jemaat-jemaat semakin banyak, followers Instagram, YouTube makin banyak. Saudara lihat gak di situ apakah ada unsur menelanjangi ketidakbenaran? Gak ada kan? Itu hanya sebuah cerita. Jadi saudara di sini bisa membandingkan sebuah cerita dan kesaksian. Walaupun mungkin yang menceritakan berkata aku yang bersaksi seperti itu. Saudara harus jeli di sini, harus teliti. Ya, kesaksian itu menelanjangi ketidakbenaran. Contohnya gimana dong kesaksian itu? Contohnya misalnya ada orang bersaksi, saya 5 tahun terjebak di pornografi, saya berselingkuh, lalu saya dikasih mimpi mungkin, atau mungkin saya ditegur oleh orang sekitar, kemudian saya mau bertobat, saya proses itu, saya belajar firman, saya mulai ngerti apa arti kekudusan, terus saya berjalan pelan-pelan, dituntun, dimentori. Ada aja saudara cobaan-cobaannya, ada A, B, dan C. Tapi sering itu saya temuin, oh ternyata solusinya A, B, dan C. Ya, kalau saudara dengar deh, waktu orang cerita seperti ini kan sifatnya menelanjangi perbuatan jahat. Kenapa sifatnya menelanjangi? Karena dia sedang memberitahu kepada audiens yang mendengar itu kalau cobaan-cobaannya itu akan seperti ini nih. Di struggle atau di pergumulan saya. Cobaannya begini dan saya menang lewat solusi-solusi seperti ini. Kita telanjangi perbuatan jahat, ternyata nggak begitu. Yang mungkin rasanya hawa nafsu itu dinikmati lewat pornografi, ternyata nggak begitu. Itu satu hal yang salah. Nah, kan ada penelanjangan tuh. Ada kita menelanjangi perbuatan-perbuatan jahat. Nah, itu namanya bersaksi. Oke. Nah, jadi saudara bersaksi itu memang akhirnya menelanjangi ketidakbenaran, tetapi juga mengundang sebuah resiko bahwa yang tidak benar itu pasti marah, ya kan? Kita nelanjangin ini putih, yang hitam ya pasti marah. Enggak, orang ini hitam yang benar, kan putih yang benar. Pasti ada unsur resikonya gitu ya. Dan saudara akan lihat juga bagaimana murid-murid nanti, ini kan waktu masih bersama-sama dengan Yesus, mereka belum bersaksi. Dunia belum membenci mereka karena mereka belum bersaksi. Tetapi ketika nanti Yesus naik ke sorga dan murid-murid itu waktu sudah menerima Roh Kudus, mereka mulai bersaksi, mereka memberitakan Injil. Lihat apa yang terjadi dengan mereka. Resiko mengikuti, dunia benci mereka. Ya, Paulus dipenjara berapa kali, ya kan? Dan saudara akan lihat bagaimana mereka meninggal. Mereka meninggal sebagai martir. Mereka mati sebagai martir, ya kan? Dan jadi ada resiko yang mengikuti itu. Itulah yang disebut dengan bersaksi. Makanya saudara, kalau hidup kita jadi kesaksian, pasti yang tidak benar itu tidak suka sama kita. Tapi it's okay, kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, terus berjalan pelan-pelan, belajar terus, jangan menghakimi, tapi kita terus mengasihi, belajar terus pelan-pelan. Oke, kita lanjutkan Yohanes 7 ayat 8-10. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Demikianlah kata Yesus kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi ia pun pergi juga ke situ. Akhirnya Yesus pergi juga ke situ, tapi nggak terang-terangan, diam-diam gitu ya. Kenapa Yesus akhirnya datang juga dan pergi juga? Ya karena memang Yesus perlu datang. Ini sebenarnya sebuah penggambaran bagaimana Yesus mau kasih tahu sebagaimana hari raya Pondok Daun, mereka mengingat bahwa Allah menyertai mereka di padang gurun. Demikian pula Yesus hadir di tengah-tengah mereka waktu mereka merayakan sukacita itu. Kenapa waktu mereka merayakan sukacita itu kan mereka merayakan Allah hadir di tengah mereka. Dan Yesus itu beneran hadir di tengah mereka. Nah, makanya memang Yesus datang, tapi memang tidak terang-terangan. Kenapa? Karena memang waktunya belum tiba. Jadi dia diam-diam datang ke situ. Oke. Nah, ada 3 hal yang kita akan pelajari atau yang sudah kita pelajari. Saya rangkum ya. Yang pertama adalah iman saudara-saudara Yesus. Iman saudara-saudara Yesus. Percayalah kepada waktu Tuhan, saudara. Carilah Tuhan, carilah kehendaknya. Waktunya kapan Tuhan, rencana Tuhan apa, dibanding kita maksa sama kehendak kita. Oke, kalau kita menggantungkan diri kepada Tuhan, kepercayaan kita akan penuh.
dibanding kita suruh Tuhan datang kepada kita. Gitu loh. Jadi datangkan dirimu kepada Tuhan, mendekatlah kepada Dia. Oke? Supaya kita tidak memiliki iman-iman saudara Yesus, supaya percaya kita penuh, tidak muncul keraguan-raguan. Yang kedua, berhikmat. Milikilah hikmat, belajar firman, renungkan firman, lakukan firman. Itu akan membawa saudara kepada hikmat-hikmat bagaimana saudara menjadi kepala keluarga, menjadi ibu, bagi anak-anak, bagaimana saudara dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Ada hikmat-hikmat yang Tuhan akan berikan kepada keputusan-keputusan yang mungkin besar begitu ya. Tuhan akan berikan hikmat di sana lewat pengenalan akan firman. Amsal 2:6 berbicara seperti ini, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dari mulut Yesus tuh, dari mulut Tuhan tuh apa sih munculnya? Firman, pasti firman. Jadi dalam firman ada pengetahuan dan kepandaian. Yang ketiga, kesaksian. Jadilah saksi saudaraku di tengah yang gelap ini, di tengah dunia yang gelap ini. Dunia semakin gelap, semakin jahat. Jadilah saksi di sana. Saksi yang memang dalam kehidupan kita mungkin tidak dengan pengucapan gitu ya. Mungkin dengan sikap hati kita menelanjangi perbuatan yang jahat, jujur, berintegritas. Ya memang ada resikonya rugilah apalah. Tapi kalau kita jujur, kita jadi terang di situ. Terang bagi keluarga, terang bagi sesama. Orang-orang gak suka kita, it's okay. Pada akhirnya kita akan ngerti kok memang kita bukan dari dunia ini, kita dari atas. Nanti saudara akan baca di Yohanes 14 bagaimana Yesus berkata seperti itu waktu dia mendoakan para murid-muridnya. Jadilah saksi dimanapun saudara berada. Jadilah saksi, telanjangi perbuatan jahat itu dengan hidup, dengan perkataan, dengan pikiran. Jangan saudara malah ikut-ikutan di sana, tenggelam di sana. Ingat, kita adalah terang. Oke, kita menerangi yang gelap itu. Jadi itulah yang akan kita pelajari, yang akan kita ingat selama seminggu ke depan. Kita ingat bahwa kita percaya kepada Tuhan penuh, kita memerlukan hikmat Tuhan, dan kita perlu bersaksi apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini, bahwa Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, pimpin, berikan hikmat, supaya kami boleh mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh mensaksikan, bersaksi bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami bersyukur, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, kami memiliki ibadah Sunday Service secara onsite di Wang Plaza lantai 2, Kedoya, Jakarta Barat, seberang Sunrise. Nah, saudara, kalau kita mau sama-sama bertumbuh, hadirlah di situ. Dan ibadah Sunday Service ini disertai juga dengan ibadah teens dan sekolah minggu. Oke, saya tunggu kehadiran saudara sekalian, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Sampai bertemu di live study selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.